Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa fataha lana abwabal ikrami wal ihsan. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah, ada satu kisah yang menarik yang bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya, yakni kisah daripada putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Zainab binti Muhammad. Zainab binti Muhammad ini menikah dengan seorang yang bernama Abu Al-As. Pernikahannya terjadi sebelum Rasulullah diangkat sebagai Rasul. Kemudian ketika Rasulullah sudah diangkat menjadi seorang Rasul, Zainab ini berdakwah kepada suaminya untuk masuk Islam. Tetapi Abu Al-As tidak berkenan. Tetapi Zainab tidak berputus asa untuk terus berdakwah kepada suaminya, hingga sampailah masa hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Kemudian Zainab ini galau, wahai ayahku, apakah saya ikut hijrah ke Madinah ataukah saya ikut suami saya yang masih belum beriman? Kemudian Rasulullah memberikan saran kepada putrinya, wahai putriku, ikutlah suamimu saja, tidak usah ikut hijrah ke Madinah. Akhirnya kemudian Zainab beserta Abu Al-As tetap di Mekah dan kaum muslimin pun hijrah ke Madinah. Sampai suatu ketika datanglah perang Badar. Saat itu salah satu daripada personil orang-orang Quraisy adalah Abu Al-As, yaitu suaminya Zainab. Dan sebagaimana yang kita ketahui, perang Badar itu dimenangkan oleh umat Islam. 1.000 pasukan orang Quraisy sebagian melarikan diri, sebagian terbunuh di medan pertempuran, dan sebagian lagi ditawan. Salah satu yang ditawan adalah suaminya Zainab, yakni Abu Al-As. Berita ini kemudian tersiar ke Mekah, yang untuk membebaskan tawanan itu harus memberikan tebusan tawanan sekitar 4.000 dirham. Karena Zainab tidak memiliki uang, maka Zainab terpaksa melepas satu-satunya harta kesayangan Zainab, yaitu kalung pemberian daripada Ibunda Khadijah, yang saat itu Khadijah sudah meninggal dunia. Lalu dikirimlah kalung itu ke Madinah. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang ngecek harta rampasan dan tebusan tawanan. Tiba-tiba Rasulullah menemukan sebuah kalung yang kalung itu tidak asing. Perasaan kalung ini saya pernah tahu. Dan kemudian Rasulullah ingat bahwasanya itu adalah kalung milik Khadijah.
Kemudian Rasulullah bertanya kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, adakah yang tahu siapa yang mengirim kalung ini dan untuk siapa kalung ini? Kemudian umat muslim menyampaikan bahwasanya itu adalah kalung daripada Zainab binti Muhammad untuk membebaskan suaminya Abu Al-As. Kemudian tentu Rasulullah menangis mengingat Khadijah, lalu kemudian mengatakan, wahai umat muslim, apakah kalian tega bahwasanya kalung kesayangannya, istrinya tercinta, akan menjadi tebusan tawanan? Karena kalau menjadi tebusan tawanan akan menjadi harta umat muslim seluruhnya. Akhirnya kemudian tentu kita tidak tega ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berpendapat, bagaimana kalau kalung ini kita kembalikan beserta dengan tawanannya, ya. Sehingga kemudian Abu Al-As dibebaskan dari tawanan, dibawakan kalung itu dan pulang ke Mekah. Nah, saat itu baru kemudian turun surah Al-Baqarah ayat 221 tentang larangan menikah dengan orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Janganlah engkau menikahi perempuan musyrik sampai mereka beriman. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Dan hamba sahaya perempuan, walaupun hamba sahaya tapi beriman, itu masih jauh lebih baik daripada seorang wanita musyrik yang menarik hatimu. Kemudian wala tungkihul musyrikina hatta yu'minu, dan jangan pula menikahi laki-laki musyrik sampai mereka beriman. Wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum, dan hamba sahaya laki-laki yang beriman itu masih jauh lebih baik daripada seorang merdeka tapi dia musyrik. Akhirnya Rasulullah menitipkan pesan kepada Abu Al-As, kamu pulang tapi saya minta saran agar engkau menceraikan anak saya. Akhirnya Abu Al-As pulang ke Mekah dan menceraikan Zainab. Lalu kemudian Zainab pamit hijrah ke Madinah. Lalu kemudian Rasulullah meminta Zaid bin Harisah untuk menjemput di sebuah tempat. Lalu kemudian Zainab tinggal di Madinah selama 6 tahun. Selama 6 tahun itu banyak para sahabat yang melamar Zainab, tetapi Zainab menolaknya. Sampai suatu ketika ada peperangan lagi yang kemudian melibatkan Abu Al-As. Ya, kebanyakan orang musyrik melarikan diri. Abu Al-As ini kemudian melarikan diri ke Madinah mencari rumahnya Zainab. Mengetuk-ngetuk begitu. Kemudian Zainab membukakan pintu. Zainab kaget, loh, mantan suamiku, ngapain kok kesini lagi? Setelah itu kemudian Abu Al-As minta perlindungan, wahai Zainab, saya minta perlindungan kepada ayahmu. Akhirnya kemudian Zainab memintakan perlindungan kepada Rasulullah. Rasulullah pun memberikan perlindungan untuk yang kedua kalinya, dibebaskan, sehingga Abu Al-As pulang lagi ke Mekah. Sampai di Mekah kemudian Abu Al-As menyelesaikan segala urusannya, hutang piutang, kemudian kembali ke Madinah dan menyatakan masuk Islam. Setelah masuk Islam kemudian Abu Al-As dan Zainab menikah kembali. 1 tahun setelah menikah kembali ini, rupanya Zainab binti Muhammad meninggal dunia. Dan Abu Al-As adalah orang yang paling keras menangisnya ketika Zainab meninggal dunia. Dan 1 tahun setelah Zainab meninggal dunia, Abu Al-As juga meninggal dunia. Jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah, ada 2 pelajaran yang bisa kita ambil di sini. Yang pertama adalah demi sebuah keyakinan, ya, kita harus mementingkan dan mendahulukan keyakinan, walaupun sebenarnya orang tersebut ganteng ataupun cantik, tapi jika beda keyakinan maka kita tidak menikahinya. Dan yang kedua adalah kesetiaan.
Zainab dan Abu Al-As menjadi salah satu contoh betapa dua mempelai ini sangat setia, walaupun di awalnya sempat dipisahkan karena kepercayaan dan keyakinan, tapi kemudian kembali menikah lagi dan meninggal dunia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.